Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Hani di kelas matematika. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari satu bab kemarin, kita akan beralih ke bab selanjutnya. Bab apa ya kira-kira? Nah, bisa dilihat di bukunya, kita akan masuk ke bab 3. Nah, di bab 3 ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier. Nah, intinya adalah sistem persamaan linier 3 variabel, karena yang 2 variabel sudah anak-anak pelajari waktu di SMP. Tetapi untuk mengingatkan kembali anak-anak, kita akan membahas tentang sistem persamaan linier 2 variabel atau kita singkat dengan SPLDV gitu ya. Sistem persamaan linier. Nah, kalau kita belajar tentang persamaan berarti tanda hubungnya adalah sama dengan gitu kan ya. Nah, bentuk umumnya adalah AX tambah BY sama dengan C. Nah, ini yang anak-anak kenal waktu di SMP dulu belajarnya ini. Jadi sistem persamaan linier, kenapa disebut dengan linier? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Ini pangkat 1 dan ini pangkat 1. Ini adalah persamaan linier. Nah, yang namanya sistem itu bukan hanya satu persamaan seperti ini, tapi bisa jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, nanti yang akan kita bicarakan adalah untuk yang pertemuan pertama ini kita bahas yang sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi ini misalnya ada A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, ini yang namanya sistem. Jadi satu paket ini disebut dengan sistem. Kalau cuma satu saja itu hanya disebut persamaan linier. Nah, kalau yang ini karena ada 2 seperti ini disebut dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, dalam menyelesaikan sistem persamaan linier ada 3 metode. Yang pertama substitusi, terus ada eliminasi, dan yang ketiga adalah metode campuran. Nah, di sini kita akan mulai belajar bersama dengan menonton satu video ini. Oke, selamat menonton. Di dalam dompet Leli terdapat 25 lembar uang Rp5.000 dan Rp10.000. Setelah dihitung, jumlah uang itu adalah Rp200.000. Berapakah jumlah uang itu masing-masing? Sudah selesai menontonnya? Oke ya, di situ ada suatu permasalahan. Nah, Leli punya uang. Uangnya dalam dompet terdiri dari 25 lembar. Nah, isinya ada 5 ribuan dan 10 ribuan. Jika dijumlahkan, yaitu totalnya Rp200.000. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah masing-masing dari uangnya Leli. Nah, yang ditanyakan adalah uang masing-masing ya. Jadi berapa lembarkah uang 5 ribuan dan berapa lembar uang 10 ribuan. Jadi bukan nominalnya berapa. Oke, kalau kita dihadapkan dengan soal cerita seperti video tadi, kita harus mengubahnya dalam kalimat matematika. Nah, kenapa kita harus mengubahnya? Karena agar memudahkan kita dalam menyelesaikannya. Oke, yang pertama kita harus mengubahnya dalam bentuk variabel. Kenapa Ustazah kok perlu diubah dalam bentuk variabel? Nah, kalau kita tidak mengubahnya dalam bentuk variabel, kita akan terus-menerus memakai lembaran uang itu tadi ya, 5 ribuan, 10 ribuan, kita harus menggambarnya terus. Nah, agar kita tidak kehabisan waktu untuk menggambar nominalnya atau bentuk uangnya. Iya, kalau masih bentuk uang kan masih mudah ya. Kalau misalkan pertanyaannya dalam bentuk bangunan, apakah kita mesti menggambar bangunan? Nah, itu akan menyulitkan kita. Akan lebih baik kalau kita mengubahnya dalam bentuk variabel. Oke. Nah, dari soal tadi kita tahu ya, yang pertama dalam dompet Leli terdiri dari 25 lembar uang 5 ribuan dan 10 ribuan. Oke, kita misalkan yang pertama
Oke, yang pertama misalnya uang 5 ribuan. Jadi ini lembaran 5 ribuan. Ini ya. Kita misalkan sebagai X misalnya. Oke. Ini adalah X lembar. Oke, X lembar. Nah, ini banyaknya uang 5 ribuan ya. Kemudian yang banyaknya uang 10 ribuan kita misalkan sebagai Y lembar. Nah, oke. Kalau sudah sampai seperti ini, kita kembali ke soalnya, soal ceritanya. Tadi dalam soal kan disebutkan dalam dompet Leli terdiri dari 25 lembar uang 5 ribuan dan 10 ribuan. Nah, jadi kita tidak tahu kan berapa ya uang 5 ribunya atau 10 ribunya. Kita tuliskan X ditambah Y sama dengan 25. Nah, kita sebut ini dengan persamaan pertama. Oke. Kalau sudah seperti ini, kemudian pernyataan kedua, jika dijumlahkan uang Leli totalnya adalah 200.000 rupiah. Nah, 200.000 itu terdiri dari X lembar uang 5 ribuan dan Y lembar uang 10 ribuan. Jadi kalau kita tuliskan di sini 5.000 X ditambah 10.000 Y sama dengan 200.000 rupiah. Nah, karena ini masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Oke ya, kita sederhanakan dengan membaginya dengan 5.000 rupiah. 5.000 X dibagi 5.000 hasilnya adalah X. Ditambah 10.000 Y dibagi dengan 5.000 hasilnya adalah 2Y. Sama dengan 200.000 dibagi dengan 5.000 adalah 40. Nah, ini kita kasih nama dengan persamaan kedua. Oke ya, kita punya dua persamaan. Jadi kalau kita gabungkan, ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Inilah yang disebut dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, setelah kita membentuk seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan 3 metode tadi. Kita akan mencoba metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Nah, apa sih kata lain dari substitusi, Ustazah? Substitusi itu adalah menggantikan. Jadi, kita gantikan variabelnya, variabel X atau Y-nya, gitu ya. Kita coba yang pertama, metode substitusi. Nah, ini menggantikan. Nah, kalau kita mau memakai metode substitusi, yang pertama dilakukan adalah kita harus mengubah kalimatnya menjadi kalimat eksplisit. Nah, jadi ada dua jenis kalimat ya, kalimat eksplisit sama implisit. Nah, kalimat eksplisit itu seperti apa dan kalimat implisit itu seperti apa? Kalau anak-anak lihat, X tambah Y sama dengan 25, X tambah 2Y sama dengan 40. Nah, ini adalah kalimat implisit. Masih belum terlihat ya, kira-kira kita mau mencari apa gitu kan. Masih dalam satu ruas yang sama variabelnya. Nah, kalau kita mau mengubahnya jadi kalimat eksplisit, nah, misalnya yang pertama, kita ambil ini tadi persamaan pertama, yang ini persamaan kedua. Jadi kita ambil persamaan pertama ya. Persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 25. Ini kalimat implisit. Nah, kalau kita mau memakai metode substitusi, kita harus mengubahnya menjadi kalimat eksplisit. Eksplisit itu seperti apa? Jadi kita jadikan setiap variabelnya berbeda ruas. Misalnya Ustazah ubah X-nya, Y-nya pindah ke kanan, jadinya kan 25 dikurangi Y. Seperti ini. Ini kalimat
eksplisit. Kalau saya mau Y-nya bagaimana Ustazah? Boleh, terserah. Yang penting memudahkan gitu ya. Jadi kita kasih nama ini sebagai persamaan ketiga gitu ya. Kita kan sudah punya persamaan 1, 2, 3. Nah, kemudian dari persamaan 3 ini kita substitusikan ke persamaan kedua. Kenapa ke persamaan kedua? Karena kan kita tadi sudah menggunakan persamaan pertama, makanya kita substitusikan ini ke persamaan kedua. Jadi ke temennya, tidak lagi ke dirinya lagi ya. Persamaan kedua di situ ada X ditambah 2Y sama dengan 40. Nah, X di sini kita ganti dengan persamaan ketiga, yaitu 25 dikurangi Y ditambah 2Y sama dengan 40. Oke, ini sudah jadi persamaan linear satu variabel. Kita kumpulkan sesuai jenisnya masing-masing ya. Nah, min Y ditambah 2Y hasilnya adalah Y. Kemudian 25-nya kita pindah ke kanan, 40 dikurangi 25. Maka Y sama dengan 40 dikurangi 25 berapa? Ya, 15. Nah, kita menemukan Y-nya sebanyak 15. Siapa Y-nya tadi? Ingat ya, di soal pertama Y-nya adalah banyaknya lembar dari uang 10 ribuan. Jadi ada berapa uang 10 ribuannya? Ya benar, ada 15 lembar. Oke, Y-nya sudah ketemu. Kita cari X-nya. Nah, kalau Y-nya sudah ketemu, kita kembalikan ke persamaan pertama boleh, ke persamaan ketiga boleh. Nah, lebih mudah kalau kita substitusikan ke persamaan yang ketiga karena sudah bentuk eksplisit. Jadi X-nya di sini kan X sama dengan 25 dikurangi Y. Ini kan persamaan ketiga. Nah, Y-nya tadi sudah ketemu 15. Nah, kita substitusikan. X-nya berarti sama dengan 25 dikurangi 15. Berapakah hasilnya? Ya, benar ya. X-nya sama dengan 10. Oke, dari sini sudah ketemu, clear. Jadi, kita kasih kesimpulan. Jadi, berapa banyaknya? Banyaknya uang 5 ribuan adalah 10 lembar. Nah, dan banyaknya uang 10 ribuan adalah 15 lembar. Oke, sudah bisa ya? Oke, pasti sudah bisa karena kita hanya mengulang. Nah, selanjutnya metode yang kedua adalah metode eliminasi. Oke, bagaimana itu Ustazah? Oke, kita coba ya. Oke, metode kedua yaitu metode eliminasi. Nah, sering dengar kan ya kata eliminasi? Pasti sudah tahu dong. Eliminasi artinya menghilangkan. Oke, jadi apa yang perlu dihilangkan Ustazah? Kita coba di soal tadi ya. Soalnya masih sama. X tambah Y sama dengan 25. X ditambah 2Y sama dengan 40. Nah, ini masih bahas uangnya Leli yang ada di dompet tadi. Oke, kalau metode eliminasi kita susun persamaannya. X ditambah Y sama dengan 25. X ditambah 2Y sama dengan 40. Nah, kita tarik garis. Karena kita mau menghilangkan salah satu variabel, jadi kita lihat koefisien yang sama. Kita lihat di sini, koefisien dari X berapa? Di sini adalah 1. Koefisien dari X yang ini adalah 1 juga. Kemudian yang ini koefisiennya berapa? 1, tapi yang ini koefisiennya 2. Nah,
Kalau di sini sudah ada yang sama-sama 1, jadi gampang ya, tinggal dikurangkan. Nah, jadi kita hilangkan X-nya. X dikurangi X sama dengan 0. Y dikurangi 2Y sama dengan, ya, min Y sama dengan 25 dikurangi 40. Berapakah itu? Min 15. Nah, karena di sini Y-nya masih min, kita ubah menjadi positif. Bagaimana caranya? Ya, kita bagi atau kalikan dengan negatif 1. Jadi Y-nya, min Y dibagi negatif 1 sama dengan Y, dan min 15 dibagi negatif 1 sama dengan 15. Oke, sudah ketemu Y-nya. Ya, ini kalau kita mau menghilangkan X-nya. Kalau X-nya dihilangkan berarti ketemu Y. Karena kita sudah menemukan Y-nya dengan mengeliminasi X, kita sekarang akan mencari X-nya dengan mengeliminasi Y. Nah, kita tulis ulang ya soalnya. X ditambah Y sama dengan 25. Kemudian persamaan kedua, X ditambah 2Y sama dengan 40. Nah, karena kita mau menghilangkan Y-nya, jadi koefisien dari Y harus sama. Kita perhatikan ya di sini. Koefisien dari Y yang pertama adalah 1. Dan koefisien dari Y yang di persamaan kedua adalah 2. Berarti kan belum sama nih. Bagaimana ya biar jadi sama? Nah, kita kalikan persamaannya. Yang persamaan pertama kita kalikan dengan 2. Yang persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Kenapa dikalikan dengan 2 dan 1? Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya agar koefisien dari kedua persamaan ini, koefisien dari Y ya, koefisien dari Y-nya sama. Nah, kita hasilnya taruh di bawah ya. X dikali 2 sama dengan 2X. Y dikali 2 sama dengan 2Y. Sama dengan 25 dikali 2 hasilnya 50. Nah, ini yang persamaan pertama. Yang persamaan kedua, ya, jadi karena dikalikan dengan 1 maka hasilnya tetap. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah sama ya, ini 2, ini 2. Oke, kita kurangkan. Jadi kalau ini sama-sama positif atau sama-sama negatif, kita pakai pengurangan. Tapi kalau beda tanda, maka dijumlah. 2X dikurangi X hasilnya X. 2Y dikurangi 2Y hasilnya 0. Tidak perlu ditulis ya. 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Oke, sudah ketemu X-nya 10. Jadi Y sudah ketemu, X-nya sudah ketemu. Nah, selesai. Gitu kan ya? Ustazah, kalau kita mau cari X-nya dulu bisa apa enggak? Bisa sekali. Jadi kalau pakai metode eliminasi ini, kita harus paham. Kalau kita menghilangkan X-nya, berarti nanti kita menemukan Y-nya. Kalau kita menghilangkan Y-nya, berarti kita menemukan X-nya. Itu. Nah, kita simpulkan jadi X-nya sama dengan 10, Y-nya sama dengan 15. Nah, kalau dalam kesimpulan sebenarnya dari soal tadi, berarti ada berapa lembar uang 5 ribuan? Nah, ada 10 lembar uang 5 ribuan dan ada 15 lembar uang 10 ribuan. Oke, paham ya untuk metode ini? Metode ketiga yaitu metode campuran. Oke. Kebanyakan dalam soal cerita atau dalam soal yang sudah terbentuk sistem persamaan linearnya, Ustazah akan sering memakai metode campuran. Karena apa? Sepertinya lebih mudah ya, atau biasanya tergantung sama soalnya juga sih. Ada yang lebih mudah memakai metode substitusi, ada yang lebih mudah memakai eliminasi gitu. Oke, kita coba metode campuran. Kalau metode campuran biasanya yang didahulukan adalah eliminasi. Kita eliminasi dulu.
kita panggil. Nah, X tambah Y sama dengan 25, X tambah 2Y sama dengan 40. Kita eliminasi, karena ini sudah sama koefisiennya, tinggal kita kurangkan. X dikurangi X hasilnya 0, Y dikurangi 2Y hasilnya adalah min Y, 25 dikurangi 40 hasilnya min 15. Nah, agar Y-nya jadi positif, kita kalikan dengan negatif 1. Ingat ya, dikali negatif 1 untuk kedua ruas. Jadi hasilnya Y sama dengan 15. Nah, sudah ketemu. Kalau sudah ketemu Y-nya sama dengan 15, kita substitusikan. Karena ini kita pakai eliminasi, kemudian kita pakai yang substitusi. Substitusi kemana Ustazah? Ini kan sudah ketemu Y-nya 15. Substitusinya bebas, mau ke persamaan 1 boleh, mau ke persamaan 2 juga boleh. Nah, kita substitusi ke persamaan pertama. Kenapa Ustazah milih yang pertama? Karena lebih mudah ya. Lebih mudah di sini. X ditambah Y sama dengan 25. Nah, karena Y-nya sudah ketemu 15, kita substitusikan X ditambah 15 sama dengan 25. Maka X-nya sama dengan 25 dikurangi 15. Hasilnya adalah X sama dengan 10. Oke, sudah ketemu kan ya? Jadi kesimpulannya, uang 5 ribuan, banyaknya uang 5 ribuan sama dengan 10 lembar, dan uang 10 ribuan adalah 15 lembar. Tarat, selesai. Lebih mudah yang mana? Oke, nah ini ketiga metode ini bebas digunakan. Terserah anak-anak lebih suka memakai metode mana. Asalkan kalau dalam bab ini anak-anak mesti teliti, ya. Telitinya di mana Ustazah? Biasanya di pengurangannya atau di setiap variabelnya, koefisien dari variabelnya itu harus diteliti lagi. Nah, ini yang kita bahas adalah soal sistem persamaan linear 2 variabel. Nanti dalam bab ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Hanya menambah 1 variabel saja loh. Metodenya sama. Ada eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah, dari apa yang kita pelajari tadi itu satu soal ya. Kalau dalam bab ini banyak metode penyelesaian, tapi jawabannya tetap sama ya. Nah, dalam sistem persamaan, suatu sistem persamaan itu bisa jadi ada yang punya penyelesaian, ada yang tidak punya penyelesaian, dan ada yang punya banyak sekali penyelesaian. Nah, di sini bagaimana Ustazah kalau kita menemukan soal yang tidak ada penyelesaiannya? Ya sudah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong gitu. Nah, nanti penulisan dalam himpunan penyelesaian, kalau misalkan soal ini kan karena soal cerita, jadi dikasih kesimpulan. Tadi soalnya minta apa ya? Kan yang ditanyakan banyaknya uang 5 ribuan sama uang 10 ribuan, berapa lembar gitu kan, itu adalah kesimpulannya. Tapi kalau sudah dalam bentuk matematika, misalnya ini kan ketemu X sama Y, kita tulis dalam bentuk himpunan. Nah, himpunannya berupa kurung kurawal X, Y. Jadi nanti penulisannya 10,15. Nah, seperti itu. Kalau nanti 3 variabel bagaimana Ustazah? Ya tinggal ditambah X, Y, Z gitu kan. Jadi 10, 15 sama hasilnya berapa Z-nya. Nah, karena sudah selesai, kita lanjut ke latihan soal ya nak. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء